Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok e-bisnis ingin menjelaskan tentang toko alat musik The Lars. Jadi, nama The Lars ini adalah nama dari kami, yaitu D-nya Dwi Nurfitria, L. Listening Room, A. Aurelia Yolanda, R. Realdi Wiraputra, S-nya Saiful Ferry. Latar belakang. Pada zaman modern saat ini, perkembangan teknologi sangat pesat terutama dalam dunia bisnis yang dimana transaksi ataupun jual beli terdahulunya dilakukan secara manual atau secara langsung di toko. Namun, di saat ini transaksi jual beli dapat dilakukan secara terkomputerisasi dan juga pilihan yang beragam dan banyak pilihan berbeda dari terdahulu pilihan yang terbatas. Dalam dunia bisnis, jaringan internet sangat mempunyai peran yang penting, meski masih ada yang menggunakan metode secara manual. Sekarang, pengusaha kecil maupun besar dapat mempromosikan usahanya ke pasar global melalui internet. Para konsumen dapat memesan berbagai macam barang, jasa, maupun makanan hanya menggunakan handphonenya. Sehingga proses bisnis ini dapat menghemat waktu dan mudah karena tidak perlu langsung ke lokasi penjualan. Konsumen dapat transaksi melalui ponselnya dan pesanan akan datang sendiri ke rumah konsumen. Oleh karena itu, keberhasilan ditentukan oleh teknologi jaringan internet. Baik, selanjutnya adalah definisi e-bisnis. Menurut para ahli, yang pertama adalah Stephen Alter. E-bisnis adalah praktek pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama seperti perancangan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan penyediaan servis melalui penggunaan teknologi komunikasi, komputer, dan data yang telah terkomputerisasi. Yang kedua, Harrison dan Pujadi. E-bisnis merupakan kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja pembelian, penjualan, dan jasa, tapi juga pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis. Dillon dan Kaur. E-bisnis adalah jenis metode yang menghubungkan berbagai perusahaan untuk membuat sistem pemrosesan internal dan eksternal secara lebih efisien dan fleksibel, dekat dengan mitra dan pemasok, dan juga dengan cara ini mereka memenuhi kebutuhan pelanggan. Terakhir adalah O'Brien. E-bisnis adalah penggunaan internet dan jaringan teknologi informasi lainnya untuk mendukung perdagangan elektronik, komunikasi dan kolaborasi perusahaan dan proses bisnis berbasis website, baik di dalam perusahaan internetwork dengan pelanggan dan mitra bisnisnya. Selanjutnya, tahapan evolusi. 1. Channel enhancement. Perusahaan konvensional yang ingin memanfaatkan internet dapat memulai dengan mempergunakan teknologi informasi sebagai kanal tambahan dan alternatif dalam menghubungkan perusahaan dan para pelanggannya. 2. Value chain integration. Perusahaan didirikan karena adanya suatu permintaan pelanggan dan pasar terhadap produk atau jasa tertentu. 3. Industri transformation. Transformasi industri terjadi sebagai hasil dari perusahaan yang telah menyadari benar kekuatannya dan dapat memanfaatkan peluang e-bisnis yang ditawarkan oleh internet dan dunia maya. 4. Convergence. Konvergensi antara lebih dari satu industri terjadi karena dengan adanya internet, perusahaan dapat secara mudah berkolaborasi dan berkooperasi untuk menciptakan produk-produk baru yang tidak mungkin dapat diciptakan tanpa adanya kerjasama tersebut. Penggambaran e-bisnis. Nama perusahaan The Lars. Jenis bisnis penjualan alat musik. Produk yang dijual ada gitar, drum, bass, piano, biola, ukulele, harmonika, dan lain-lain. Alasan migrasi ke e-bisnis untuk mempermudah pelanggan dan pebisnis dalam melakukan transaksi pembelian yang ditawarkan oleh pemilik usaha, dan untuk mempermudah pelanggan dalam mendapatkan informasi dari produk yang akan dibeli. Kategori evolusi yaitu channel enhancement. Baik, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara mendownload CMS, OpenChart, dan serta mengaplikasikannya ke dalam laptop kita.
Untuk itu, kita akan download yang namanya exam. Kita bisa searching yang namanya exam download, lalu kita klik yang download exam. Nah, di bagian download ini untuk bagian Windows, bisa pilih untuk versi yang keberapa, dan untuk ini button downloadnya. Langkah selanjutnya kita akan mendownload OpenChart. Untuk mendownload OpenChart ini, kita bisa klik button yang ini, free download, lalu download now. Namun di sini saya sudah mendownload filenya, maka langsung kita buka aja. Setelah dibuka, maka ini adalah isi-isi dari folder OpenChart tadi. Langsung saja kita ekstrak semua file ke dalam folder exam. Lalu kita masuk ke dalam folder htdoc. Pastikan destinasinya sudah seperti ini. Lalu kita new folder. Untuk namanya tersendiri tergantung mau mengasih namanya seperti apa. Tapi di sini saya akan kasih nama OpenChart. Kita enter. Pastikan destinasi untuk ekstrak file sudah benar seperti ini. Lalu kita pencet OK. Untuk proses kita tunggu saja. Mungkin akan makan beberapa detik saja. Nah, untuk prosesnya sudah selesai, kita langsung cek aja ke dalam folder htdoc. Nah, ini untuk folder yang sudah kita kasih nama tadi. Untuk itu, kita buka file upload. Terus kita buka file. Kita langsung mengcopy atau memblok semua file di dalam file upload ke dalam file OpenChart. Di sini saya akan cut aja. Lalu kita paste ke dalam sini. Nah, jika sudah seperti ini, kita buka exam. Pastikan sudah dihidupkan Apache dan MySQL-nya. Ketika sudah, kita pencet admin dan otomatis akan ke halaman localhost. Di halaman localhost, kita membuat database baru dengan nama bebas, mau seperti apa. Tapi di sini saya akan kasih nama dengan OpenChart. Kita create. Pastikan isi dari database tersebut tidak ada, kosong. Lalu kita coba membuka localhost. Ini OpenChart adalah nama dari folder tersebut. Lalu kita enter. Nah, ketika sudah di halaman ini, kita langsung continue saja. Nah, kita scroll ke bawah. Bisa dilihat di sini ada status missing. Untuk mengatasi masalah ini, kita bisa buka file di dalam OpenChart, cari namanya config disk. Kita rename menjadi config. Kita enter. Lalu kita buka folder admin. Lalu ini juga kita rename menjadi config. Lalu kita enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita kembali lagi ke web browser, lalu kita refresh. Nah, jika statusnya sudah readable,
kita langsung continue saja. Untuk dikonfigurasi kita sesuaikan saja nama database-nya yang sudah kita buat tadi, dan untuk password dari admin bebas dan email juga bebas. Di sini boleh menggunakan email sendiri. Lalu kita continue. Kita tunggu waktu beberapa detik. Nah, jika sudah komplit untuk instalasinya, bisa dibaca di sini ada warning. Ini artinya kita kembali lagi ke dalam file explorer-nya, lalu ke dalam OpenChart. Untuk folder install ini bisa kita hapus. Jika sudah dihapus, kita kembali lagi ke web browser, lalu kita ketikkan ulang seperti ini, lalu kita enter. Nah, jika sudah tampilannya seperti ini, tandanya instalasi OpenChart sudah bisa. Lalu untuk mengedit bagian dalam dari OpenChart ini, kita buka new tab, ketikkan localhost /openchart/admin, lalu kita enter. Nah, untuk di bagian ini kita isi dengan nama admin dan password yang sudah kita sesuaikan tadi. Lalu kita login. Nah, jika sudah masuk ke dalam halaman ini, kita bisa pilih store new page. Saya akan letakkan di sini to move aja. Oh, oke. Kita ganti namanya menjadi OpenChart, boleh. Kita move. Tunggu sampai selesai. Nah, jika proses tadi sudah selesai, maka kita bisa mengakses bagian-bagian yang mau kita ubah. Salah satunya di bagian produk. Ini bisa kita ubah sesuai selera kita. Mungkin segitu saja video dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih juga yang sudah menonton. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Wira. Di sini adalah tampilan home-nya. Pada tampilan home ada beberapa hal yang tidak dapat saya ubah, seperti bagian ini. Bagian ini tidak dapat saya ubah karena dari template awalnya sudah memang tidak dapat diubah. Selanjutnya di produk, pada bagian produk ini ada hasil dari saya mengeditnya. Dan untuk bagian gambar PC ini adalah tidak dapat diubah karena dari auto dari sananya, dari OpenChart-nya tidak dapat diubah. Dan untuk contoh pengeditannya di sini, ini ada hasilnya, hasil dari tempat saya ngedit. Dan untuk tempat saya mengeditnya, saya tekan di produk ini adalah tampilan untuk mengeditnya.
Dan untuk database, tampilan database-nya ada di localhost. Ini adalah database-nya. Contoh database-nya seperti image, banner, dan sebagainya. Untuk database-nya ini cukup banyak. Kesimpulan dari pembahasan di atas bahwa kegiatan bisnis dapat dilakukan secara otomatis dengan cara memanfaatkan teknologi elektronik seperti komputer dan internet. Banyak pengusaha-pengusaha dan perusahaan di Indonesia yang berevolusi menjadi e-bisnis untuk mempermudah kinerja jual beli dan memperkenalkan barang atau jasa kepada konsumen. Saran: pada era saat ini, e-bisnis sudah berkembang dengan cepat dan pesat, namun harus dikembangkan lagi agar para konsumen merasa puas atas fasilitas yang diberikan oleh suatu perusahaan. Baik, itu adalah penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.